Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini adalah tentang pembagian dari kalimat isim dilihat dari segi jumlahnya. Kalimat isim dilihat dari segi jumlahnya ada 3. Ada yang disebut dengan isim mufrad, ada yang disebut dengan isim tasniyah, ada yang disebut dengan isim jamak. Mufrad itu artinya 1, tasniyah bermakna 2, jamak bermakna banyak. Mari kita bahas secara rinci satu persatu. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim adalah isim, mufrad artinya 1. Berarti isim mufrad adalah setiap kalimat isim yang mengandung makna 1. Biasanya ketika kita menghafal mufradat atau kosakata di dalam bahasa Arab, manakala kalimat yang kita hafalkan itu berupa kalimat isim, maka biasanya yang kita hafal itu adalah isim mufrad. Karena biasanya yang kita hafal adalah kalimat-kalimat yang mengandung makna 1. Contohnya seperti lafaz baitun. Baitun ini bermakna rumah. Karena memang ini berbentuk mufrad, maka makna lengkapnya adalah 1 rumah. Madrasatun, maknanya adalah sekolahan. Karena termasuk isim mufrad, maka makna lengkapnya adalah 1 sekolahan. Muslimun, seorang muslim. Kemudian masjidun, 1 masjid, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana i'rab daripada isim mufrad? Isim mufrad manakala dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya wajib dengan dhammah, tidak boleh menggunakan tanda yang lain. Kita ambil contoh seperti lafaz hadza baitun. Ini adalah 1 rumah. Lafaz bait ini adalah isim mufrad yang berkedudukan sebagai khobar. Khobar dari mubtada hukumnya wajib rofa. Tanda rofanya wajib dengan dhammah. Tidak boleh menggunakan tanda rofa yang lain. Karena ini termasuk isim mufrad. Kemudian jika dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah. Kita ambil contoh seperti lafaz ra'aitu baitan. Saya melihat sebuah rumah. Lafaz bait di sini berkedudukan sebagai sasaran atau objek, atau juga menjadi maf'ul, sasaran dari ra'aitu. Maf'ul hukumnya wajib nasab. Tanda nasabnya di sini wajib menggunakan fathah, tidak boleh menggunakan yang lainnya. Kenapa? Karena ini adalah isim mufrad. Dan yang terakhir, jikalau dalam keadaan jer, maka tanda jirnya wajib menggunakan kasroh. Contohnya seperti min baitin. Baitin ini dalam keadaan jer karena dimasukin oleh min. Tanda jernya wajib dengan kasroh, tidak boleh yang lainnya. Karena lafaz bait adalah isim mufrad. Bentuk kalimat isim yang kedua adalah berbentuk isim tasniyah. Isim adalah isim, tasniyah bermakna 2. Sehingga isim tasniyah adalah setiap kalimat isim yang mengandung makna 2. Rumus daripada isim tasniyah adalah mufrad plus ani atau aini. Jadi isim mufrad ditambah dengan ani atau aini. Kita ambil contoh lafaz baitun. Lafaz baitun ini adalah bentuk mufrad yang bermakna 1 rumah. Ketika dibentuk isim tasniyah cukup ditambah dengan ani atau aini. Sehingga lafaz baitun ketika ditambah ani menjadi baitani, 2 rumah, atau menjadi baitaitu,
baitain, dua rumah. Hal ini kita bisa membuat dari kalimat-kalimat isim yang lain. Contohnya lafadz muslimun. Muslimun adalah isim mufrad yang bermakna seorang muslim. Ketika mau dijadikan isim tasniyah cukup mengikuti rumus, yaitu ditambah dengan ani atau aini, sehingga muslimun menjadi muslimani atau muslimaini. Kemudian lafadz qalamun, isim mufrad mau dijadikan isim tasniyah, cukup ditambah dengan ani atau aini menjadi qalamani, qalamaini. Kitabun, kitabani, kitabaini. Masjidun, masjidani, masjidaini. Cukup mudah sekali. Jadi ini adalah rumus daripada isim tasniyah. Selanjutnya adalah tanda i'rab daripada isim tasniyah. Isim tasniyah manakala dalam keadaan rofa, maka tanda rofaknya dengan menggunakan alif, tidak menggunakan tanda rofa yang lainnya. Seperti lafadz ja'a al-muslimani, dua orang muslim telah datang. Lafadz al-muslimani dalam keadaan rofa sebagai fa'il dari lafadz ja'a, dan tanda rofaknya di sini adalah dengan menggunakan alif. Ja'a al-muslimani. Kemudian ketika dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya dengan menggunakan ya. Contohnya seperti ro'aitu al-muslimaini. Lafadz al-muslimaini ini dalam keadaan nasab sebagai maf'ul atau objek dari lafadz ro'aitu. Maf'ul hukumnya wajib nasab dan tanda nasabnya di sini menggunakan ya, al-muslimaini. Dan jika dalam keadaan jer, tanda jernya pun sama, yaitu menggunakan ya. Contohnya seperti lafadz minal muslimaini. Sama dengan ketika dalam keadaan nasab, yaitu tanda nasabnya dengan ya. Al-muslimaini dalam keadaan jer karena dijerkan oleh huruf jer min, sehingga di sini tanda jernya dengan menggunakan ya karena berupa isim tasniyah. Ini adalah penjelasan tentang isim tasniyah berikut dengan tanda-tanda i'rabnya. Dan yang terakhir adalah isim jamak. Jamak artinya banyak. Jadi isim jamak adalah kalimat isim yang mengandung makna banyak. Dalam hal ini isim jamak digolongkan menjadi dua. Ada yang disebut dengan jamak salim, ada yang masuk dalam kategori jamak taksir. Salim artinya selamat, sementara taksir artinya pecah. Dikatakan jamak salim atau jamak yang selamat karena bentuk dari jamak salim itu tidak mengalami perubahan dalam bentuk mufradnya. Sementara jamak taksir dikatakan jamak yang pecah karena ketika kalimat tersebut dibentuk jamak telah berubah dari bentuk mufradnya. Kita rinci satu persatu. Untuk jamak salim atau jamak yang bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan, ini dibagi menjadi dua. Ada yang khusus untuk laki-laki disebut dengan salim mudzakkar, atau kita sering mengatakan jamak mudzakkar salim, dan ada pula yang khusus untuk perempuan disebut dengan salim muannas, atau sering juga dikatakan sebagai jamak muannas salim. Jadi mudzakkar ini khusus untuk laki-laki, sementara muannas khusus untuk perempuan. Jamak salim mudzakkar atau jamak mudzakkar salim adalah jamak yang memiliki makna banyak dan dikhususkan untuk laki-laki. Dikatakan dengan salim karena ketika dia dibentuk jamak, bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan. Hal ini bisa dilihat dari rumus masing-masing dari jamak salim mudzakkar maupun jamak salim muannas.
kita mulai dari jamak salim mudzakkar. Rumus dari jamak salim mudzakkar adalah mufrad plus una atau ina. Bentuk mufrad ditambah dengan una atau ina. Kita ambil contoh, bentuk mufradnya adalah lafadz mukmin. Seorang mukmin. Ini adalah bentuk dari isim mufrad. Ketika dibentuk jamak, maka dikatakan salim, lafadz mukmin ini tidak akan mengalami perubahan sedikit pun, hanya mendapatkan tambahan una atau ina saja, sehingga mukminun menjadi mukminuna. Lafadz mukminnya tetap tidak mengalami perubahan. Begitu juga ketika ditambah ina menjadi mukminina. Mukminnya tetap tidak mengalami perubahan. Inilah yang dimaksud dengan salim, yaitu bentuk mufradnya tetap dan tidak mengalami perubahan. Kemudian rumus daripada jamak salim muannas, contohnya yaitu mufrad plus atun atau atin. Karena memang ini jamak salim muannas, berarti harus terbentuk dari isim muannas. Kita ambil contoh seperti lafadz mu'minatun. Mu'minatun ini adalah isim muannas karena di sini terdapat tanda taknis yaitu tak marbutoh. Ketika isim muannas ini akan dijadikan jamak muannas salim, maka tanda tak marbutoh ini harus dihilangkan karena ini merupakan tanda perempuan saja, bukan huruf asli dari lafadz mukmin. Sehingga ketika ditambah dengan atun menjadi mu'minatun atau mu'minatin. Lafadz mukminnya tetap tidak mengalami perubahan, hanya mendapatkan tambahan di akhirnya. Sehingga ini disebut dengan jamak salim. Bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan. Ini adalah bentuk dari jamak yang pertama, yaitu jamak salim. Dan bentuk kedua dari isim jamak adalah jamak taksir. Yang mana taksir bermakna pecah. Berbeda dengan jamak salim yang bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan, jamak taksir ketika dia dibentuk jamak, maka bentuk mufradnya mengalami perpecahan atau perubahan. Perubahan tersebut ada kalanya yang pertama dengan menambah huruf, yang kedua mengurangin huruf, dan yang ketiga dengan merubah harkat. Untuk jamak taksir ini tidak terdapat rumusnya, akan tetapi jamak taksir itu bentuknya samai, artinya kita langsung mendengar bentuk-bentuk jamak taksir itu dari orang Arab. Jadi kita tidak bisa membuat jamak taksir dengan berpatokan dengan tiga hal ini, tidak bisa. Karena jamak taksir sifatnya adalah samai, artinya kita harus langsung mendengar bentuk-bentuk jamak taksir tersebut dari orang Arab. Manakala kita tidak bertemu dengan orang Arab, kita bisa langsung melihat di kamus. Jadi kita tidak bisa membuat-buat jamak taksir sesuka hati kita. Jadi tiga hal inilah yang terjadi pada jamak taksir sehingga dia mengalami perubahan bentuk dari bentuk mufradnya. Yang pertama, dengan menambah huruf. Contohnya seperti lafadz qolamun. Lafadz qolamun artinya satu pena, bentuk dari isim mufrad. Terdapat tiga huruf hijaiyah dengan urutan qaf urutan pertama, lam urutan kedua, mim urutan ketiga. Ketika lafadz qolam ini dibentuk jamak, maka dia akan berubah menjadi aklam.
aklamun, beberapa pena. Di sini sudah mengalami perubahan bentuk. Yang asalnya huruf hijaiyah dalam bentuk isim mufradnya hanya 3, di sini sudah mendapatkan tambahan 2 huruf, sehingga dia menjadi 5. Dan urutan huruf hijaiyahnya pun berubah. Pada awalnya qaf pada urutan pertama, ketika dibentuk jamak qaf pada urutan kedua. Lam pada urutan kedua, ketika dibentuk jamak dia berada pada urutan ketiga. Sementara mim yang berada pada urutan ketiga, ketika dibentuk jamak dia berada pada urutan kelima. Sehingga dari sekilas ini saja kita bisa melihat bahwa bentuk mufradnya sudah mengalami perubahan. Ini yang terjadi pada jamak taksir dengan menambah huruf. Nomor 2, yang terjadi pada jamak taksir, dia mengalami pengurangan huruf. Contohnya seperti lafaz kitabun. Lafaz kitabun ini terdapat 4 huruf hijaiyah. Kaf, ta, alif, dan ba. Dengan urutan kaf yang pertama, ta kedua, alif ketiga, dan ba yang keempat. Ketika dia dibentuk jamak, kitabun menjadi kutubun. Huruf hijaiyahnya menjadi 3 huruf. Dari sini kita tahu bahwa terdapat 1 huruf yang dihilangkan, maka bentuk mufradnya sudah mengalami perubahan. Dan yang ketiga yang terjadi pada jamak taksir adalah dengan merubah harkat pada bentuk mufradnya. Seperti lafaz asadun. Asadun ini adalah bentuk mufrad yang bermakna seekor harimau. Harkatnya ketika dalam bentuk mufrad adalah yang pertama fathah, yang kedua fathah. Akan tetapi ketika dibentuk jamak, lafaz asadun berubah menjadi usudun. Usudun adalah jamak taksir daripada lafaz asadun. Asadun seekor harimau, usudun beberapa ekor harimau. Di sini mengalami perubahan dalam harkatnya. Sementara huruf-huruf pada bentuk mufradnya tetap. Inilah yang terjadi pada jamak taksir. Beda dengan jamak salim yang bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan sedikit pun. Selanjutnya adalah tanda i'rab masing-masing dari isim jamak. Kita mulai dari jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya dengan menggunakan waw, tidak menggunakan yang lainnya. Contohnya seperti lafaz jaa al-mu'minuna. Lafaz al-mu'minun adalah jamak mudzakkar salim yang dalam keadaan rofa karena dia berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku dari lafaz jaa. Dalam hal ini tanda rofaknya dengan menggunakan waw, tidak menggunakan tanda rofak yang lain. Kemudian ketika dalam keadaan nasab, dia menggunakan ya. Contohnya seperti lafaz ro'aitu al-mu'minina. Lafaz al-mu'minin ini dalam keadaan nasab karena dia berkedudukan sebagai maf'ul. Dan maf'ul wajib nasab. Tanda nasabnya di sini menggunakan ya, tidak menggunakan yang lain. Begitu juga ketika dalam keadaan jer, tanda jernya juga sama menggunakan ya. Contohnya seperti lafaz minal mu'minina. Al-mu'minin dalam keadaan jer karena dimasukin oleh huruf jermin. Tanda jernya di sini dengan menggunakan ya. Mu'minina, tidak menggunakan tanda jer yang lain. Ini adalah tanda i'rab dari jamak mudzakkar salim. Selanjutnya tanda i'rab dari isim jamak yang kedua, yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika dalam keadaan rofa, tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah.
Contohnya seperti lafaz Ja'a al-muslimatu. Al-muslimatu ini dalam keadaan rofa sebagai fa'il dari lafaz ja'a. Tanda rofaknya di sini menggunakan dhammah, tidak menggunakan yang lain. Kemudian ketika dalam keadaan nasab, di sini tanda nasabnya dengan menggunakan kasroh. Contohnya seperti lafaz Ro'aitu al-muslimati. Dalam keadaan nasab sebagai maf'ul daripada lafaz ro'aitu, tanda nasabnya di sini menggunakan kasroh, tidak menggunakan yang lain. Dan yang terakhir dalam keadaan jer juga menggunakan tanda kasroh seperti lafaz minal muslimati. Lafaz al-muslimati dijerkan tanda jernya dengan menggunakan kasroh karena dia termasuk jamak muannas salim, sehingga tanda jernya tidak boleh menggunakan selain dengan kasroh. Ini tanda i'rab dari jamak muannas salim. Dan bentuk dari isim jamak yang terakhir adalah jamak taksir. I'rab daripada jamak taksir manakala dalam keadaan rofa, tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah. Contohnya seperti lafaz Ja'a ar-rijal. Ar-rijal adalah bentuk jamak dari lafaz rajulun, artinya beberapa orang laki-laki. Ar-rijal di sini dalam keadaan rofa sebagai pelaku atau fa'il dari lafaz ja'a. Pelaku atau fa'il hukumnya wajib rofa, tanda rofaknya harus menggunakan dhammah. Ja'a ar-rijalu. Kemudian ketika dalam keadaan nasab, tanda nasabnya di sini menggunakan fathah. Contohnya seperti lafaz Ro'aitu ar-rijal. Lafaz ar-rijal di sini berkedudukan sebagai maf'ul yang wajib nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Ar-rijala, tidak boleh menggunakan yang lain. Dan yang terakhir ketika dalam keadaan jer, tanda jernya dengan menggunakan kasroh. Contohnya seperti lafaz minar rijal. Ar-rijal di i'rab jer karena kemasukan huruf jer min. Tanda jernya adalah dengan kasroh. Minar rijali tidak boleh dengan yang lainnya karena lafaz ar-rijal adalah termasuk jamak taksir yang jikalau dalam keadaan jer, tanda jernya dengan menggunakan kasroh. Demikianlah tanda-tanda i'rab dari masing-masing isim jamak. Maka sudah lengkaplah pembagian dan keadaan i'rab dari kalimat isim dilihat dari segi jumlahnya, baik isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak, baik jamak salim maupun jamak taksir, baik jamak salim mudzakkar maupun salim muannas. Silahkan untuk mempelajari dengan seksama.